kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Semangat politik. Saya mau Indonesia mau terbuka. Pemirsa, laga Indonesia versus Timnas China kurang lengkap jika tidak membahasnya dengan analis dan juga pemain sepak bola tentunya. Dan saya sudah bersama Anton Sanjoyo alias Bung Joy di studio dan kita juga sudah terhubung melalui saluran Zoom dengan kiper Timnas Garuda periode 2007-2012 Marcus Horizon. Terima kasih Bung Joy. Terima kasih Bung Marcus telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Tapi saya mau ke Bung Marcus terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal 23 pemain yang tadi sudah ditentukan oleh pelatih begitu ya, ada penjaga gawang 3 nama yang dipilih antara lain adalah Emil Audero, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Bagaimana Anda melihat ketiga nama ini untuk lini penjaga gawang, Bung Marcus? Ya. Di posisi penjaga gawang pasti sudah kita sama-sama tahu prediksinya pasti mereka bertiga ada Emil, ada Nando, ada Nadeo ya karena Pais akumulasi. 3 penjaga gawang ini saya pikir mempunyai pengalaman yang bagus walaupun hanya liganya berbeda, satu di Italia, 2 lagi di Indonesia. Cuma yang kita pastikan Emil kan baru ya kita nggak tahu ya nanti apakah dia nanti malam main apa enggak Emil. Kalau dia main berarti dia baru ini memperkuat timnas Indonesia. Kalau seandainya Emil kita berharap Emil sudah bisa cepat beradaptasi ya. Karena kita ketahui kalau seperti Nando, seperti Nadeo dia sudah langganan timnas Indonesia. Ya saya berharap kalau nanti malam dipasang Emil, ya kita berharap Emil cepat beradaptasi dan saya yakin dengan kemampuan dia yang main di Liga Italia, saya yakin dia cepat beradaptasi. Mudah-mudahan di barisan penjaga gawang tidak ada masalah karena ini barisan sektor penjaga gawang apalagi ini partai yang dinanti-nanti, partai krusial, wajib 3 poin. Penjaga gawang jangan sampai membuat kesalahan kecil apapun itu kuncinya. Baik, meskipun karakteristik pemain dari masa ke masa itu berbeda, tapi paling tidak Anda bisa sedikit mengkomparasikan karakteristik pemain Cina di kala itu Anda membela timnas dari 2007 ke 2012. Ya, karakter Cina ya kita ketahui ya, emang perbedaan dulu sama sekarang emang sangat jauh ya. Saya pikir Cina juga sangat bagus ya dengan karakter-karakter masing-masing para pemainnya. Yang penting bagaimana Coach Patrick bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa pernah kalah main di Cina. Itu pengalaman yang sangat berharga juga buat timnas Indonesia. Mudah-mudahan nanti malam Coach Patrick bisa membuat suatu taktik dan strategi ya, jangan sampai Cina ini memanfaatkan kesalahan-kesalahan kita itu. Baik, kalau dikomparasikan soal laga tandang dan kandang, kalau bisa Anda deskripsikan vibes-nya seperti apa? Kalau kandang-tandang ya pasti ya ada perbedaan ya. Itu kalau misalkan di kandang kita kemarin emang terlalu percaya ya di kandang Cina. Emang kita boleh sih terlalu percaya tapi hati-hati itu dulunya itu di kandang Cina emang kita tahu sendiri tuan rumah pasti mempunyai cara dan gimana pun pasti mereka pengen menang karena di kandangnya. Nah Indonesia juga hari ini main di kandang melawan Cina. Ya kita berharap di kandang kita bisa manfaatkan peluang-peluang sekecil apapun peluang untuk bisa cetak gol ke gawang Cina ya. Baik, saya tahan dulu. Lebih lanjut kita akan bahas soal bagaimana psikologi para pemain dari segala lini tekanan begitu ya. Saya mau beralih ke Bung Joy. Ini kita bicara soal peluang Indonesia melawan China malam ini. Analisa Anda seperti apa? Ini sebetulnya peluang terbaik Indonesia untuk menempatkan posisi di peringkat 3 atau peringkat 4.
karena potensi untuk menang menurut saya sangat besar. Pertama, kalau kita bandingkan persiapan ketika melawan Australia misalnya, ketika para pemain hanya bisa kumpul 2 kali 24 jam, sekarang mereka bisa kumpul seminggu lebih. Dan meskipun mereka tidak melakukan competitive matches, friendly matches melawan tim yang kurang lebih setara dengan Cina, tapi saya rasa internal game mereka sudah cukup. Dan kalau dilihat dari semua atmosfer yang terjadi, kan kekalahan melawan Cina juga ada unsur, ada isu di ruang ganti, ada beberapa macam masalah lah. Nah, yang membuat memang kekalahan waktu itu memang sangat disesalkan. Tapi yang paling mencolok adalah ketika persiapan yang sangat kurang, dengan pelatih baru, dengan sejumlah pemain yang baru ketemu dengan Patrick Kluivert, kan kita dibantai di Australia. Tapi sekarang suasananya berbeda sekali. Setelah kalah lawan Australia, 5 hari kemudian bisa menang lawan Bahrain. Jadi sekarang jauh lebih bagus persiapannya. Dengan 30 lebih pemain yang dipanggil, Patrick pasti punya waktu yang cukup untuk melihat. Meskipun menurut saya tetap ada satu yang disayangkan, tidak ada competitive matches-nya. Tapi dengan pengalaman Patrick dan pengalaman para pemain, saya rasa itu tidak terjadi menjadi masalah. Kalau Anda tanya feeling saya, harusnya menang. Ya, karena kualitas rata-rata, meskipun pemain Cina atau tim Cina tidak bisa kita anggap remeh, karena mereka masih punya peluang juga loh. Kalau mereka menang di Jakarta, mereka menang lawan Bahrain, mereka yang lolos, bukan Indonesia. Itu jadi ini Cina harus kita tempatkan pada ancaman yang paling nyata sekarang untuk menggagalkan posisi Indonesia bisa tampil ke putaran keempat paling enggak. Sehingga tidak boleh dianggap remeh, tetap harus fokus karena hampir di semua alasan Indonesia jauh lebih unggul. Kualitas pemain lebih unggul. Meskipun Cina dalam ranking FIFA, Cina jauh di atas Indonesia. Kalau peringkat memang mereka masih di atas. Tapi dengan begitu banyaknya pemain diaspora yang datang sekarang, Indonesia tiba-tiba bisa bersaing dengan Australia, bisa bersaing dengan Jepang sebetulnya kan, dari sisi kualitas. Gitu. Nah, ini yang harus disadari meskipun tidak harus menjadi jumawa, gitu loh. Dan ini yang saya rasa Kluivert dan timnya sudah menyiapkan baik secara teknis, karena mereka sampai 2 hari atau 3 hari yang lalu masih melakukan tactical training. Sementara dari sisi mental pun sudah disiapkan. Denny Lamsat saya yakin sudah banyak bicara dengan para pemain diaspora. Baik, dari sisi keoptimisan Anda, tapi kita harus juga belajar dari kekalahan tandang ke China. Apa yang bisa dipelajari kita dari kekalahan tandang Cina beberapa waktu lalu? Ya, sebetulnya pelajaran yang paling berharga adalah ketika 1-2 pemain belakang lengah, Cina bisa melakukan manuver-manuver yang bisa menjadi gol. Anda bisa bayangkan dalam pertandingan itu Cina hanya punya 3 shot on target, 2 diantaranya menjadi gol. Dan Indonesia lebih banyak shotnya, off maupun on target. Jadi kekalahan kemarin sebetulnya memang blunder yang tidak boleh terulang lagi. Ada masalah-masalah ruang ganti yang sudah harus diselesaikan jauh sebelum pertandingan. Tapi kan sekarang nggak ada drama-drama lagi, nggak ada isu ruang ganti. Jadi harusnya sih semua berjalan mulus ya, smooth, dan dengan persiapan yang menurut saya sangat matang. Mereka pun para pemain terutama yang berkiprah di Eredivisie atau di Eropa kan sudah selesai semua. Jadi mereka sudah fokus ke merah putih. Baik, kalau tadi Bung Markus mengatakan bahwa memang Cina pada zaman dahulu hingga sekarang sudah jauh banyak perubahan. Tapi kalau kita bisa lihat karakteristik pemain Cina saat ini seperti apa? Karakteristik mereka sebetulnya masih tetap sama. Mereka resilient sekali, mereka gigih. Mereka tidak drama seperti para pemain dari Jazirah Arab. Mereka kejar bola sepanjang mereka belum jatuh, mereka akan kejar bola terus. Nah, ini yang harusnya tetap menjadi perhatian utama ya. Karena mereka tidak se-skillful negara-negara Asia Timur lain, tapi mereka punya semangat bertanding yang nggak boleh kita remehkan, mirip-mirip Vietnam lah. Baik, kita tahan dulu Bung Joy, karena usai jeda nanti Bung Joy juga akan menganalisis taktik bersama Bung Marco, tapi usai jeda berikut kita akan menyaksikan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.